Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara ceramah agama yang rutin kita laksanakan pada Senin dan Kamis. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah syafaat beliau akan sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Kasdillah Dosajaralku selaku Kasih Binaik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ustaz Dr. Mukjizul Umamkau Espil, yang saya hormati Ketua Badan Tanwirul Masjid At-Taubah beserta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati seluruh warga binaan Lapas kelas 2 Gorontalo yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara pertama, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Yanto Swaib. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء كنتم صادقين. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita masuk ke acara kedua, yaitu sambutan dan arahan oleh Bapak Kasih Binari, Bapak Haji Kasih Lato Sarjana Hukum, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Mukarram Bapak Dr. Munjul Umar. Jadi tadi misi kita nyebutnya dokter, bukan dokter ya, dokter. Jadi beda profesi dokter dengan gelar dokter. Maaf. Kemudian kami hormati pengurus badan takmir yang hadir pada saat ini, Pak Ketua Harian, Sekretaris dan Pak Kornal Pembina. Kami hormati para jamaah yang hadir di tempat ini serta jamaah yang menyaksikan kegiatan ini secara live streaming melalui media sosial kami, yang insya Allah kita sama dengan rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita
ucapkan karena demikian kita menjadi manusia atau hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya mengajak kita semua bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dengan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Karena yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa hal yang ingin kami sampaikan atau informasikan kepada jamaah terkait dengan capaian program pembinaan yang dilakukan di Lapas Luar Pertama. Karena masih banyak yang sering bertanya-tanya. Kami gunakan waktunya 5 menit, nanti insya Allah akan masih pada acara pokok dan siagama dari beliau Pak Dokter. Insya Allah kita bisa mendengarkan pesan. Yang pertama adalah terkait dengan program pemberian remisi. Masih banyak yang bertanya, bahkan ada yang menawarkan dan kami tidak mau tawaran ya, karena memang hal-hal yang sudah diatur tidak boleh terjadi tawar-menawar, karena ini bukan perdagangan. Kira-kira kita bahas yang berhak ya, ini saya sampaikan supaya bisa tahu semua, jangan lagi yang lain kemudian memberikan penjelasan yang kemudian berbeda. Yang berhak mendapat remisi keterlambatan administrasi Agustus kan sudah lewat ya, tetapi masih pemerintah ini memberikan kesempatan terkait dengan pemberian remisi keterlambatan administrasi. Artinya sampai dengan tanggal 17 Agustus itu yang bersangkutan proses perkara masih berjalan. Nah, kapan itu mulai dihitung? Itu dihitung mulai berlaku mundur dari tanggal 17 Agustus. Mundurnya dia harus sudah menjalani baik itu di pidana atau ditahan di sini sampai dengan tanggal 17 Agustus itu minimal dia 6 bulan. Kalau kurang dari situ, ya, maka dia tidak punya hak untuk mendapat remisi sebagai keterlambatan administrasi. Tapi tidak usah khawatir kalau toh misalnya pidananya akan berlangsung sampai dengan Agustus tahun depan dan usia kita masih ada sampai dengan Agustus tahun depan itu, maka tahun depan itu kalau remisinya dia berada di dalam lapas ini sudah mencapai 12 bulan sampai dengan tahun depan, maka awal dari data remisi itu harus langsung 2 bulan dan tidak boleh 1 bulan. Tidak usah khawatir, artinya tetap kita akan berbuih seperti itu. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau misalnya saya ditahan ini sebenarnya sudah mencapai 10 bulan, tetapi di dalam perjalanan orang tersebut ditahan pertama dia 7 bulan misalnya, kemudian di dalam posisi proses hukum berjalan dia dikeluarkan, sehingga kemudian masuk lagi, sehingga jarak waktu ke tanggal 17 itu cuma 3 bulan, maka tetap cuma dihitung itu yang 3 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk 6 bulan. Namun 7 bulan yang sudah dijalani sebelumnya itu tetap akan diperhitungkan sebagai potong tahan, jadi tidak diabaikan. Nah, yang dihitung itu adalah kapan orang itu berada di sini, karena penilaian itu adalah 6 bulan, boleh kurang.
Sehingga di dalam perhitungan tabelnya, maka kalau dia di tahun biasa, maksimal penahanan dia sudah masuk di tahap baik dari Polres yang sudah menjadi penahanan kemudian dipindahkan ke sini dan tidak putus penahanan itu minimal dari tanggal 18 Februari. Kalau dia tahu tak bisa, ya 19 Februari. Jadi itu mati pasrah ditaruh di tanggal 17 itu bahwa dia sudah menjalani selama kurang lebih 6 bulan. Maka dia berhak untuk dapat remisi selama 1 bulan. Namun ketika dia putus, tidak langsung diberikan remisi itu, karena masih ada proses dilakukan asesmen dulu. Maka 1 bulan itu tenggang waktu yang diberikan kepada tim asesor untuk melakukan penilaian, barulah kita ajukan usulan. Nah, mudah bisa dipahamnya. Ingat tidak, kalau mau bertanya langsung, kalau ada teman kita ini ada, dia langsung datang ke sana bertanya. Tapi tidak ada dokumen. Tapi ada yang mau dokumen dokter, kita nggak seperti itu. Karena seluruh sudah dilakukan berdasarkan sistem. Jadi jangan ada uang abang saya, tidak ada uang abang lain. Itu ya seperti itu. Perlakuan. Jadi tidak dilakukan diskriminasi di dalam perlakuan. Karena petugas pemasyarakatan itu adalah sebagai pejabat nasional penegak hukum yang bidang perlakuan terhadap warga binatang. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi tolong yang di belakang disimak ya. Kalau orang cerdas itu berpikir itu, ya, kalau orang banyak ngomong, tidak dalam kapasitas ngomong, kan? Maafin proses. Orang cerdas itu, kalau tidak dalam kapasitas diberi berbicara seperti saya, mungkin kemudian Pak Ustaz nanti berbicara, ya. Buka mulut itu bikin kosong. Ya, buka mulut ilmunya menguap. Ada bicara. Hidup di kondisi dunia kita ini yang penuh dengan kebisingan dan kebohongan. Maka banyak bicara kita menguap itu. Kata, ya, ilmunya keluar semua. Karena yang bicarakan itu mungkin bohong. Maka kalau dalam posisi sekarang banyak diam, banyak mendengar. Jadi telinga yang dibuka, bukan mulut yang dibuka. Kalau mulut dibuka, ilmunya menguap. Nanti kalau sebentar Pak Ustaz ceramah, Bapak ngomong di belakang, ilmu itu menguap. Jadi tidak ada yang diterima. Tapi kalau telinga yang dibuka, ilmunya akan masuk meresap sampai ke jiwa. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, adalah terkait dengan remisi dasawarsa. Nah, sampai saat ini kami belum menerima semacam petunjuk ya terkait dengan remisi. Namun ada kabar baik dan terakhir yang kami update lagi, kami selalu bertanya ke pemerintah pusat bahwa yang dapat remisi dasawarsa khususnya pidana delta, maka kami diminta sekarang untuk mengajukan usulan perbaikan SK pembebasan bersyarat. Jadi hasil komunikasi terakhir kami dengan pihak pusat, kami masih bertanya terus, jangan sampai aplikasinya belum mendukung, kita usulkan bukan justru cepat keluar, justru lebih lama keluar. Nah, sekarang sudah ada begitu. Dari data yang ada, kurang lebih 18 orang yang mendapat remisi dasawarsa terkait dengan pelaksanaan remisi. Dari 18 itu ternyata ada 5 atau 4 orang itu sudah bebas. Berarti masih kurang lebih 13 atau 14 yang masih ada di dalam data. Kalau mau ditanya siapa yang paling banyak, tentunya salam. Beliau ngajinya nggak diskusi, ya. Beliau
ngajinya nggak putus-putus setiap pagi ngaji. Berapa lama yang mau ini? 45 hari ini sudah salah beliau yang lainnya berkisar di 3 hari, 5 hari, 2 hari, pernah 15 hari, tapi beliau yang paling banyak 45 hari. Itu yang nanti akan dimakan. SKPD-nya kan sudah ada, estimasinya bahasnya bulan Februari. Ya berjalan. Kalau dikurangi-kurangi, mudah-mudahan bisa besar. Itu estimasi ya, dan kepastiannya. Tapi insya Allah, karena semua hanya kita melakukan usaha untuk perbaikan produk. Yang lainnya, mohon tetap bersabar, jalani ikuti kegiatan, mudah-mudahan kemudian semua ini akan menjadi pertimbangan dan karena doa Bapak tidak bisa mengubah semua. Akan bergerak Bapak itu. Tapi kapan waktu paling jarang berdoa ya? Saat Bapak berada di lapas. Yang normal. Ya, Bapak berada di lapas. Karena saya lihat doanya itu betul-betul khusus. Saya tidak tahu kalau Bapak berada di luar lapas, apakah sama doanya ketika berada di lapas. Ya, kalau berdoa betul-betul sampai nangis. Kalau sholat itu kalau imamnya cepat sekali, pasal imam apa ini? Maunya apa betul? Karena di dalam sholat itu dia kasih doa terus. Itu hanya pernyataan saja dari saya dan bukan berarti untuk tidak. Ya. Saya hanya melihat ketika Bapak berada di lapas ini doanya luar biasa. Bapak berdoa betul khusus. Ya itu manusia sunatullah. Kalau dikasih musibah betul-betul doa luar biasa. Tapi kalau dikasih kesenangan, wah luar biasa, betul itu. Nah, tapi mudah-mudahan yang sudah ada di sini, yang sudah punya, insya Allah dapat insya Allah doa apa yang kita sampaikan di sini kita minta sama Allah insya Allah pulang juga. Karena perbuatan itu ya apa yang kita lakukan yang kita minta yang kita sampaikan sama Allah itu tentunya sudah harus samakan dengan perbuatan. Karena dari hati ya. Kemudian akal ini berproses memikirkan seperti apa, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian kita berdoa. Saya kira mungkin itu dari kami. Terima kasih tapi kalau di daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas penyampaian. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita masuk ke acara ketiga, yaitu acara ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Mukijul Umam Kaum Esbir MPil. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Segala puji bagi Allah yang memberi kita kenikmatan iman dan Islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadi, Bapak-bapak pengurus takmir Masjid At-Taubah serta segenap jajarannya, Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi saya datang Pak Kasih diminta untuk jadi imam. Saya sebenarnya menolak karena saya lihat di TV itu sudah ada tampilan jadwal imam. Pak Ketua bilang bahwa kalah barakat. Saya bilang barakat di sini lebih banyak daripada di luar. Seperti Pak Kasih bilang tadi bahwa doa orang di sini itu lebih khusyuk. Tapi selain di sini saya menemukan tempat yang lebih khusyuk orang berdoa itu Pak Kasih di rumah saya. Itu memang tidak boleh makan. Memang betul-betul khusyuk. Tapi alhamdulillah bapak-bapak di sini lebih khusyuk. Jangan nanti khusyuk di rumah sakit, tidak ada. Saya juga tadi sempat terpukul juga dari masih baca cerita dari Pak Ketua, kemudian datang ke dalam, lihat di TV itu ada pesan, jangan bercakap-cakap. Nah, tidak lama dan memang jamaah sekalian, ada sebuah pesan dari seorang ulama bahwa sebenarnya ketika sudah azan atau ketika kita sudah meniatkan diri mau ke masjid, sebaiknya tidak usah ngobrol. Lebih baik kita berzikir, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir. Kenapa? Karena kalau kita ngobrol ini ketika menuju ke masjid, ketika sholat, semacam-macam mau dapat ingat. Misalnya, waktu ada ke masjid, bercerita tentang sabun cuci. Cuma sudah lupa ada pemerek. Dia bahas mentahbiyah, rinso maksudnya yang tadi. Maka memang sebaiknya ketika sudah azan dan pesan-pesan di TV seperti itu baik. Mungkin juga perlu sekali-sekali ada ceramah, ada tilawah yang diputarkan di sana. Yang penting dia berhubungan dengan edukasi. Jangan kalau Piala Dunia semua TV itu perlu edukasi seperti itu. Tapi juga jangan hanya di awal-awal semangat. Karena memang fitrah manusia itu kadang-kadang hanya di awal semangat. Saya tidak tahu pernah cerita ini atau tidak, saya ulangi kembali cerita tentang kucing di perpustakaan. Potete politik, ada seorang tua, seorang syekh, dia bertugas menjaga perpustakaan. Perpustakaan itu bukan perpustakaan modern yang buku-bukunya digital, tidak. Tapi dia seperti sebuah perpustakaan yang koleksi buku-bukunya itu buku-buku tua. Kitab-kitab tua, tulisan-tulisan tua. Penjaga perpustakaan ini punya satu masalah. Masalahnya adalah buku-buku ini sering dirusak oleh tikus. Tikus itu kan hewan pengerat samur, dia mau gigi dasar. Ada orang manusia yang begitu. Tapi seperti Pak Kasih bilang tadi, tidak semua orang boleh tahu. Bapak penjaga perpustakaan ini satu masalah dia, tikus. Dia coba macam-macam racun tikus ini tidak mempan. Sampai akhirnya dia terpikir, tikus ini cuma takut dengan kucing. Akhirnya dia pikir itu, dia pinjam kucing sama temannya. Dia pinjam kucing sama temannya, dipinjamkan. Luar biasa, kucing ini begitu sampai di perpustakaan, tikus ini dia gusur-gusur, dia bunuh. Sampai lari-lari tikus itu, tidak ada lagi tikus di perpustakaan. Ini bapak petugas perpustakaan bilang sama DP taman yang punya kucing, kita semua bayar dengan kucing. Ternyata bermanfaat sekali
Yang punya kucing bilang mahal. Bapak ini bilang biar berapa kita mau bayar. Oke, waktu jadi dibayar, kucing saja punya di perpustakaan. Setelah 1 minggu, ini kucing tidak lupa bertanya. Malah sobat taman dengan tikus. Jadi ini tikus-tikus lewat kalau dia harga-harga, dia tidak dusu. Akhirnya ini kucing penjaga perpustakaan ini komplain sama temannya yang punya kucing. Oh, bayar yang TP kucing. Kita bayar, mau sobat taman dengan tikus. Ini temannya bilang, ngana pesal. Siapa kita pesal? Karena ngana angkat dia jadi pegawai tetap. Dulu masih honor, dia racun. Kucing poli ini ya. Oke, mesti ditaruh tete politik. Ternyata memang secara fitrah semua makhluk itu punya rasa bosan. Sesuatu yang menjadi sebuah rutinitas itu akan menimbulkan kebosanan dalam diri kita. Makanya hari ini saya ingin mengingatkan kembali tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kita ulang-ulang dalam sholat kita. Jangan sampai kemudian surah Al-Fatihah itu hanya kemudian diulang, tidak lagi menimbulkan atau menempelkan makna dalam hati. Al-Fatihah itu minimal berapa kali diulang dalam satu hari satu malam? 17. Karena memang Rasulullah bilang, la sholatan liman la fatihah. La sholatan liman la fatihah. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ada 2 pendapat, memang ada yang bilang tidak sah, ada yang bilang berkurang pahalanya. Dan kenapa kemudian Allah menyuruh kita untuk mengulang-ulang surah Al-Fatihah itu? Tentu ada makna besar di balik itu. Kenapa kita selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena kita menginginkan semua pekerjaan itu disandarkan kepada Allah. Tapi kalau pekerjaan buruk sekalipun memulai dengan basmalah tidak jadi baik ya. Misalnya, tolong kalau tadi supaya lebih hikmah kalau tadi kita mulai dengan basmalah. Jangan, tidak bisa. Atau misalnya wuluta, belum aku mungkin di luar sana wuluta, di dunia di Muhammad aku tahu. Kalau mau tidak lupa basmalah, tidak bisa. Tetap tidak berkah karena basmalah itu kita menyandarkan kepada Allah untuk sebuah perbuatan baik. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini kita sandarkan ini punya Allah yang Maha Kuasa. Kita ini terlahir tidak punya apa-apa. Kita ini semua terlahir dalam keadaan menangis. Waladatka ummuka bakiyan. Kita ini semua terlahir dalam keadaan menangis. Ya, pasti lahir dia pun menangis. Tidak mungkin lahir dia dengan tidak ada. Makanya orang penyair Arab mengatakan waladatka ummuka bakiyan. Ya ibna Adam bakiyan. Wahai anak Adam, engkau terlahir dalam keadaan menangis. Ihris ala amka wan nasu haulaka ya beku ya wan nasu haulaka ya berhakuna surur. Ketika engkau terlahir menangis, orang-orang di sekitarmu tertawa gembira. Ihris ala amal, satu tugas, bekerja. Takunu bidika, dengan bekerjamu ya bekuna haulaka wa anta dhahika. Ketika kamu meninggal, orang-orang di sekitarmu menangis, kamu meninggal dalam keadaan tertawa. Itu tugasnya.
Jangan sampai naudzubillah, jangan sampai ketika kita meninggal kemudian orang-orang di sekitar kita malah tertawa dunia. Kaget dunia. Naudzubillah. Ungkapan alhamdulillahirabbil alamin itu menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, menghilangkan kesombongan dalam diri. Kita ini tidak punya apa. Tidak punya apa. Makanya kita semua memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah ini kasih sayangnya luar biasa. Kadang-kadang walaupun kita bermaksiat kepada Allah, tapi nikmat Allah tidak berhenti. Misalnya Allah itu langsung begitu azabnya. Hari ini anak terlambat 5 menit pas sholat subuh, mau tahan dulu jangan lupa nafas 5 menit kan. Allah tetap memberikan kenikmatan untuk bernafas. Allah tidak mencabut nikmatnya. Maliki yaumiddin, ungkapan mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan itu semua akan dipertanggungjawabkan. Kata-kata yang kita keluarkan, kalimat yang kita dengarkan itu akan dipertanggungjawabkan oleh lisan kita, dipertanggungjawabkan oleh telinga kita. Jadi misalnya orang mengugat hafal taala, ingatkan, Malik yaumiddin. Tidak apa-apa, ingatkan. Jangan mau enggak hafal taala kok, ulangnya memang kok. Hati orang malik Allah bisa ini. Kalau kalau tengok tuh belum ulangi mereka malah itu Allah bisa. Malik yaumiddin. Semua akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Mungkin kadang-kadang dalam keadilan kita di dunia kita merasa diperlakukan dengan tidak adil, tapi yakinlah Malik yaumiddin. Allah Maha Penghisab yang tidak pernah salah dalam menentukan keadilan. Ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan kita kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Menyembah dulu baru mohon pertolongan. Ada seorang kontraktor datang sama saya, Kiai, tolong kamar saya. Kalau menang saya pretender di Pak Kiai pesantren ini saya membantu. Pak Kiai bilang, oh Pak itu nanti menang kalau mau bantu dia Pak Kiai. Berarti berbeda kurang lebih Al-Fatihah. Karena di Al-Fatihah saya iya karena bersumbang dulu, baru iya karena saya. Kalau itu berdoa. Kalau kita berdoa dulu berarti kok iya karena saya, kok iya karena aku. Baru Pak Kiai bisa kan kalau mau didoakan membantu. Kenapa Allah mendahulukan iya karena Abu Dua iya karena saya? Karena Allah itu menciptakan kita. Allah tahu tipikal kita. Ada istilah orang Gorontalo itu musirika tokotu. Artinya cuma ada cerita waktu bamasa. Jadi waktu bamasa misalnya bamasa pola, kita mengantar akan tipa ini. Kita mengantar akan kita ke taman yang besar. Begitu masa kemarin cuma satu paspor. Allah bisa bikin. Dalam rumah saja tidak mau cukup ini. Akhirnya tidak terpakai. Kenapa? Karena posisi toko tuh. Makanya saya sering bilang, ada yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan. Para petani di tempat saya bilang, ya Allah Ustaz doakan mudah-mudahan orang padi tahun ini kan, ya. Tapi bahas sodakah dulu baru itu mau doa. Karena memang konsepnya iya kan aku, iya kan. Ada yang satu bilang biar tidak mau doa biasa. Oh, karena memang dia padi gagal. Padi gagal. Waktu panen dia sebuah kasanan karung 30 biji. Karena memang sebelumnya 27 karung. Dan ini kelihatan dari padi lebih gagal. 30 karung dia bawa ke sana.
Alhamdulillah yang tak isi kamar sambil. Allah memang menetapkan itu. Pernyataan iya karena aku dua iya karena saya. Ada seorang santri diminta oleh kiainya, oleh gurunya, coba kamu baca surah Al-Fatihah pelan-pelan sambil diterjemahkan dalam hati. Diresapi makna. Santri ini mulai baca dari basmalah, alhamdulillah, ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yaumiddin, dia mulai nangis. Malik Yaumiddin, dia mulai nangis. Sampai di iya karena aku dua iya karena nasta'in, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Ustaznya tanya, kenapa kamu tidak, setelah dia reda tangisnya, Ustaznya tanya, kenapa saya tidak mampu dibaca iya karena aku dua iya karena nasta'in. Dia bilang, soalnya saya bicara iya karena aku dua iya karena nasta'in itu, saya bicara dengan Allah. Saya sedang berkata-kata dengan Allah. Iya karena aku dua iya karena nasta'in. Tapi sebenarnya saya berbohong kepada Allah. Kenapa? Saya bilang iya karena aku, saya bersolat karena Allah. Saya sholat karena Allah, padahal seringkali saya sholat cuma karena malu orang-orang sholat. Saya berpuasa cuma karena malu orang-orang rumah semuanya berpuasa. Makanya semua ini bilang saya malu kepada Allah. Kenapa juga ayat-ayat lain itu kita berbicara tentang Allah, tapi iya karena aku dua iya karena lain itu kita sedang bicara dengan Allah. Kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, karuniakanlah atau berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Kenapa kita harus selalu meminta hidayah? Hidayah itu harus selalu diminta setiap rakaat dalam sholat. Kenapa? Karena hidayah itu sesuatu yang mahal. Jangan dikira bahwa kalau menjadi ustaz itu selalu sujud setiap hari doa. Ya Allah, setan ustaz itu pasang. Setan yang menggodai ustaz itu pasang. Kalau saya mungkin S3, setan yang menggodai saya itu profesor. Kalau yang profesor ya setan 2 kali profesor. Ada seorang perempuan sama Ustaz. Ustaz, saya bersuami selama meninggal. Kebetulan suami ini meninggalkan harta yang cukup. Bukan cuma cukup buat saya, cukup buat anak-anak saya, juga cukup buat cucu-cucu saya nanti. Cuma ada satu yang kurang sama saya, Ustaz. Apa itu? Saya tidak punya suami. Boleh Ustaz kawin sama Ustaz? Ustaz tidak bisa nafkah harta, tidak bisa. Cukup saya bilang, cuma saya butuh suami. Boleh Ustaz menikahi kamu itu. Tapi Ustaz itu bukan saya. Kalau saya kan tidak mungkin saya mencerita. Karena memang tekanannya, godaannya ya begitu. Saya tanya ke teman saya, kenapa kamu menolak itu? Saya tidak mau, menurut dia ini, bukan menurut saya, menurut dia. Dia bilang, saya tidak mau menyelamatkan janda dan menjadakan istri saya. Memang kalau cerita janda ini menarik. Tadi Maluku begitu mereka kapal. Ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh selalu minta Allah memberikan kita hidayah.
Karena kita bisa salah kapan saja. Kita kapan saja bisa saja menjadi malas untuk sholat, malas untuk beribadah, malas untuk baca Quran, malas untuk zikir. Karena kesibukan mungkin ada hal-hal lain yang mengganggu pikiran kita. Maka kemudian, makanya Allah selalu menyuruh kita untuk ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah kepada Allah. Karena hidayah itu, ketika kita diberikan hidayah oleh Allah, kadang-kadang ketika kita lupa dengan kenikmatan kita, maka kemudian dengan hidayah itu Allah mengingatkan ada nikmat yang belum kita syukuri, ada kenikmatan yang kita lupakan. Teman saya bilang, begitu kita pergi istri itu suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Saya bilang, itu nikmat saja. Saya bilang contohnya dia bilang, orang itu ada tetangga baru. Pak, anak pemain tua bilang, Pak Surya itu tetangga di Sabala. Tiap kali dia mau pilih kerja, dia mau cium dengan istri. Tiap kali dia mau pilih kerja, dia mau cium dengan istri. Siapa yang tidak begitu? Efek suami bilang, kita bagaimana mau cium, kita tidak mau kenal ini. Tapi istri bilang, bukan itu, kita masuk. Bukan itu kita berpikir. Oh, kita kira kan ada maksud, kita mesti bukan. Makanya memang ketika pintu hidayah itu harus selalu kita minta kepada Allah agar kita tidak salah jalan. Bapak-bapak sekalian, hidayah itu sesuatu yang mahal. Ketika kita sudah rajin beribadah, ketika kita sudah rajin baca Quran, kita sudah awal waktu ke masjid, bukan berarti kita sudah berhenti meminta hidayah, tidak. Karena bisa saja ketika kita sudah rajin ke masjid, sudah rajin baca Quran, kemudian kita menjadi sombong dengan perilaku ibadah. Iblis itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Tapi dia diturunkan, diusir oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena satu saja masalahnya, sombong. Manusia yang paling sombong di muka bumi ini yang pernah hidup siapa? Fir'aun. Tapi kalau saya pikir-pikir Pak, Fir'aun itu dia raja besar, punya pasukan yang kuat. Kereta kudanya itu ditarik oleh 10 kuda terbaik, dan keretanya itu berlapis emas. Makanya saya pikir wajar dia sombong. Dapat kereta emas, orang cuma naik Maxim Bento. Bukan sombong, tidak cocok. Artinya kalau kita membandingkan dengan manusia yang sombong dengan diri kita, dia saja, Fir'aun saja yang kaya, yang pasukannya luar biasa, punya kekuasaan, bisa memilih siapa yang boleh hidup, siapa yang harus mati. Fir'aun punya kekuasaan, tetapi Allah membenci kesombongan. Nah, kita apa yang mau disombongkan? Fir'aun itu keretanya ditarik oleh 10 kuda terbaik. Orang ini yang berapa kuda catur kadang-kadang tidak punya. Mau sombong apa? Fir'aun itu bahkan untuk permaisurinya dia menyewa satu orang khusus tukang sisir. Tukang sisir. Ya kalau bomba sisir sawah wajar dia mau bayar. Bomba sisir rambut berkeras, kalau bomba sisir sawah itu bomba sisir rambut dibayar mahal. Tapi kenapa Fir'aun yang dengan kekuasaan, yang punya harta yang berlimpah, Allah tetap membenci kesombongan? Apalagi kita.
yang mau kita sombongkan. Makanya kita butuh untuk selalu diberikan hidayah Allah. Makanya kita harus meminta hidayah. Kita ini meminta hidayah karena sekali lagi kita tidak selamanya berada di jalur yang benar. Kadang-kadang maaf, saya merasakan mentang-mentang seperti di masjid sholat subuh gitu, kemudian pulang dari masjid masuk ke jalan pagi, baru ada orang yang baru keluar dari rumah dari kamar kayaknya itu muka masih papu begitu, baru kemudian ngomong dalam hati, ya subuh emang saya. Kadang-kadang ada rasa begitu. Itu adalah bentuk kesombongan yang iblis ciptakan supaya menghapus amalan kita yang tadi. Allah menciptakan kesombongan itu, iblis menciptakan kesombongan itu untuk menghapus amal kita yang tadi. Dan kenapa? Karena tidak pernah iblis itu bekerja begitu. Ya karena dia mencari teman untuk di neraka. Bapak-bapak sekalian, sedangkan di hotel, tinggal di rumah besar, cuma sendiri, fasilitas lengkap, tidak gagal. Apalagi tinggal di neraka. Makanya iblis cari teman. Saya pernah waktu masih zaman COVID pulang dari luar negeri, di karantina di hotel 10 hari. Di kamar sendiri, jadi cuma dia antar makanan, kalau kotor dia mau jemput, kalau mau pesan apa dia mau antar kamar, mau minta rokok dia mau antar, makanan 3 kali 1 hari. Sekali-sekali dia mau cek di telepon, Bapak butuh apa lagi, mungkin dia mau cek di telepon, dia mau cek, kalau langsung juga Pak, tidak karena kalau tidak mau cek, kalau lama dipakai loh, jadi cek dia 10 hari Pak, 2 hari pertama masih gagal, sehari ketiga ya Allah, mulai cari-cari orang mau telepon, hanya begini. Saya waktu itu mengajar 20 kelas mahasiswa. Saya kasih ujian bisa semua lewat Zoom. Saya minta tanya, tidak bosan karena ujian lewat Zoom 20 kelas itu soalnya tidak ada orang yang membaca kita. Dengan saya waktu itu mailong silakan mailong. Mangolohui ti matolohui, wan mampuhui matolohui matolohui. Karena ternyata tidak enak. Sesuatu itu indah, kita nikmati sendiri tidak menjadi indah. Ada pernah ketika di pesantren itu, ada teman saya memaksa saya libur di rumahnya. Itu kalau libur ke rumah saya, libur ke rumah saya. Saya bilang saya belum pernah tinggal di rumah orang, dia bilang tidak usah khawatir. Akhirnya saya dari Madiun itu ke Jakarta naik kereta api. Belum pernah naik kereta api seumur hidup. Nanti itu dia belikan tiket kereta sampai di Jakarta, dijemput oleh sopirnya pakai mobil, dijemput langsung ke rumah. Begitu sampai di rumahnya ternyata besar. Saya baru setelah lihat foto-foto di rumahnya itu baru tahu. Ternyata bapaknya itu waktu itu adalah wakil ketua MPR RI dari fraksi ABRI. Bapaknya jenderal. Dia cuma sendiri di rumah. Putar-putar rumah, kemudian sampai di home theater, bioskop. Dia tanya mau nonton apa? Dia bilang, saya tanya ke dia, kamu punya fasilitas bagus begini, tapi masih bapak saya yang datang ini, kenapa? Dia cuma senyum. Setelah itu saya diajak ke home theater, dia tanya mau nonton apa? Saya bilang, film Jackie Chan. Putarlah film Jackie Chan, terus dia bilang ke saya begini, kamu di sini dulu, saya mau suruh pesan makan.
dia keluar. Saya nonton sendiri. Bayangkan ini televisi waktu itu besar sekali, cuma nonton sendiri. Kan biar nonton kan kalau rame-rame masih ada mau panggil Pak Cerita. Kalau sendiri Pak Cerita dari siapa di televisi ya? Tidak ada. Akhirnya saya keluar, saya tinggal itu layar terputar, maka saya mati tidak tahu bagaimana maka saya ya tentu kalau tidak saling mati. Saya tinggal. Saya keluar, ada tukang taman lagi bekerja. Saya aja ngobrol tukang taman itu, saya tanya-tanya. Ini bapaknya siapa? Ibunya di mana? Saudara-saudaranya di mana? Ternyata bapaknya sibuk, ibunya juga bisnisnya sampai ke luar negeri. 2 orang kakaknya sudah menikah dan dengan kesibukan masing-masing. Jadi dia di rumah itu cuma dengan satpam. Ada tukang kebun dan tukang masak yang pagi datang, sore pulang. Ketika dia datang, dia lihat saya lagi ngobrol dengan tukang kebun, dia tanya, itu ada kasih mati kamar. Saya bilang, tidak tahu kasih mati di mana. Yang saya tahu kamu putih di meteran. Terus dia bilang, kenapa ditinggal? Saya bilang, sekalipun bagus film itu, tapi kalau saya nonton film ini tidak enak. Dia kemudian tertawa dan berkata, itulah jawaban pertanyaanmu tadi. Kenapa saya di sini tetap tidak mau sendiri memaksa kamu untuk datang? Karena mau senikmat apapun tidak enak. Kalau sendiri, bayangkan punya rumah besar WC 15, tinggal sendiri, mau berak di sini, mau pincin di sini, cebok di sini, tidak enak. Begitu juga iblis, dia mencari teman di neraka. Sedangkan di hotel sendiri tidak gagah, apalagi di neraka sendiri tidak gagah. Makanya iblis mencari teman. Untuk itu Allah mengajari kita untuk selalu memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang engkau marahi, engkau murkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan dalam jamaah sekalian, izinkan saya memimpin doa. Kiranya jamaah bisa mengaminkan doa ini, karena bisa saja doa ini dikabulkan bukan karena saya membacakan, tapi karena Bapak-Bapak yang kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, kami berharap ridho dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah segala urusan agama kami yang menjadi benteng bagi kita semua. Wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashuna. Perbaikilah segala urusan dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Dan perbaikilah segala urusan akhirat kami, tempat kami dikembalikan. Wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan tempat kami menambah kebaikan. Wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian penghenti beragam bentuk keburukan. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami dan keluarga kami yang sedang sakit, angkatlah sakitnya, angkatlah sakitnya, dan berilah kesembuhan dan sempurna. Apabila ada di antara kami atau keluarga kami yang sedang dalam kesulitan, bukakanlah pintu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.